Assalamualaikum, halo, perkenalkan, saya Galuh Ayu Apsari dengan NIM 23021040263. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus perkembangan bahasa anak melalui interaksi antara anak dan orang tua. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting sehingga perlu untuk diajarkan kepada anak sejak usia dini. Setiap anak pasti memiliki proses belajar bahasa yang unik dan berbeda-beda, bergantung pada pengalaman dan tahap perkembangan masing-masing anak. Setiap tahap perkembangan berperan penting dalam kemampuan anak saat menguasai bahasa. Banyak faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri anak seperti kemampuan kognitif dan fisik maupun dari luar seperti lingkungan dan interaksi sosial. Perkembangan bahasa merupakan salah satu kemampuan paling kompleks dan menakjubkan yang dimiliki oleh manusia. Anak tidak akan bisa langsung berbahasa secara sempurna, melainkan melalui proses yang bertahap. Perkembangan kemampuan berbahasa ini berjalan seiring dengan perkembangan fisik, mental, sosial, dan intelektual anak. Interaksi anak dan orang tua dapat dilihat melalui pola penggunaan bahasa anak dalam berinteraksi dengan orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi interaksi anak serta cara anak berbahasa saat berbicara dengan orang tua di lingkungan keluarga. Bahasa menurut Vygotsky berperan penting dalam menyampaikan kebenaran secara objektif dari pikiran ke dunia luar. Vygotsky menekankan bahwa perkembangan bahasa dan kognisi anak sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sosial tempat anak tumbuh dan berkembang. Ia memperkenalkan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu rentang kemampuan yang dapat dicapai anak dengan bantuan orang dewasa. Dalam hal ini, scaffolding atau perancah menjadi strategi penting dalam mendukung anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Salah satu aspek penting yang berkembang melalui interaksi sosial dalam ZPD adalah kemampuan berbahasa yang mencakup unsur-unsur seperti kosakata, tata bahasa, dan aspek pragmatik. Oleh karena itu, penting bagi anak untuk belajar berbahasa sejak dini supaya mereka mampu mengekspresikan diri dengan baik melalui kata-kata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Nah, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diamati, serta perilaku-perilaku yang dapat ditelaah secara langsung. Nah, pendekatan kualitatif dinilai relevan karena fokus utama penelitian ini adalah pada pemaknaan interaksi anak dan orang tua dalam mendukung perkembangan bahasa anak melalui observasi komunikasi sehari-hari yang terjadi dalam keluarga, seperti yang dapat dianalisa melalui video Instagram yang diunggah oleh akun @dwihandaanda. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menganalisis interaksi keluarga dalam video Instagram Reels yang diunggah oleh akun @dwihandaanda, interaksi yang ada dalam video memperlihatkan pola komunikasi yang hangat dan suportif. Dalam video yang berjudul Tanya Jawab Tentang Ayah yang mereka buat karena bertepatan dengan hari ulang tahun ayah mereka, terlihat interaksi antara Mama Dwi dan kedua anaknya yaitu kakak Freya dan adik Yelaya saat mereka menyiapkan ucapan ulang tahun untuk ayah putra. Nah, melalui pertanyaan ringan dan refleksi bersama tentang sosok ayah, video ini menyimpan nilai penting tidak hanya dari aspek emosional keluarga tetapi juga dari sudut pandang perkembangan bahasa anak. Saat Mama Dwi menanyakan memori tentang ayah putra, ia secara tidak langsung mendorong anak-anak dalam mengaktifkan memori linguistik mereka, melatih narasi pribadi anak, dan menstimulasi struktur bahasa yang lebih kompleks. Hal ini tentunya sejalan dengan teori Vygotsky mengenai perkembangan bahasa yang menekankan bahwa interaksi sosial adalah fondasi utama pembelajaran bahasa, terutama saat anak diajak untuk mengartikulasikan pengalaman pribadi mereka. Dalam dialog pada video Reels tersebut, terlihat bagaimana Mama Dwi menciptakan zona perkembangan proksimal, yaitu kondisi ideal di mana anak belajar melalui bantuan dari orang dewasa. Ia tidak sekedar meminta Freya dan Ilaya untuk mengucapkan selamat ulang tahun, melainkan memandu mereka untuk mengingat dan mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka terhadap ayah mereka. ZPD memfasilitasi proses scaffolding, yaitu ketika anak-anak diberi bantuan untuk berpikir dan berbicara dalam level yang sedikit lebih tinggi dari kemampuan mereka saat ini.
Dalam contoh ini, bantuan itu datang dalam bentuk pertanyaan, penegasan, dan penguatan dari Mama Dwi. Freya paling suka pas ngapain sama ayah? Pas naik motor jalan-jalan. Adek paling suka kalau sama ayah lagi ngapain? Main apa yang paling Adek suka? Barbie. Ayah Barbie cowok. Oh, halo-haloan. Iya. Tersebut, Mama Dwi mengajukan pertanyaan terbuka seperti Freya dan Ilaya paling suka waktu lagi apa sama ayah. Lalu Freya menjawab saat naik motor, jalan-jalan. Nah, Freya ini cenderung menggunakan struktur kalimat yang lebih lengkap dan dapat menyampaikan pengalamannya dengan runtut. Di pertanyaan yang sama, Ilaya menjawab main, lalu Mama Dwi menanyakan lagi main apa, kemudian Ilaya menjawab main Barbie. Nah, Ilaya sebagai anak yang lebih kecil menunjukkan bentuk komunikasi yang lebih sederhana dengan kalimat yang lebih pendek. Interaksi dalam video tersebut itu menunjukkan bahwa lingkungan keluarga memainkan peran sentral dalam perkembangan bahasa anak. Sebagaimana ditegaskan oleh Vygotsky, keberadaan orang tua yang aktif, responsif, dan suportif seperti Mama Dwi ini mendorong terbentuknya pengalaman linguistik yang bermakna. Selain itu, perbedaan antara Freya dan Ilaya memperlihatkan bahwa perkembangan bahasa anak ini bersifat bertahap dan berkaitan erat dengan usia, pengalaman, serta konteks sosial. Nah, video ini juga dapat menjadi contoh bagaimana momen keseharian dalam keluarga dapat menjadi ruang belajar yang kaya akan makna. Nah, berdasarkan hasil analisis interaksi dalam video Instagram Reels keluarga Dwi Handa Anda ini, dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa anak sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, khususnya melalui interaksi dalam lingkungan keluarga. Peran orang tua sebagai pendamping sekaligus fasilitator perkembangan bahasa anak terbukti krusial. Dalam video tersebut, Mama Dwi secara aktif membimbing dan menstimulasi anak-anaknya melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan dialog yang hangat. Pendekatan ini selaras dengan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD dan Scaffolding dari Vygotsky, di mana anak-anak didorong untuk mengembangkan kemampuan bahasa mereka melalui bantuan yang sesuai dengan tahap perkembangan masing-masing. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.